Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu-ibu peserta Zoom yang marilah kita mendengarkan dan menyimak uraian dan penjelasan Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani yang merupakan inti dari acara kajian pada subuh pagi ini. Yang akan diuraikan adalah surat Ali Imran ayat 189 yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Ustadz Azrizal Sasani yang akan didampingi oleh Ibu Erlinda. Assalamualaikum Buya Azrizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ira, Bu Erlinda, dan Bapak Ibu semua yang ada di Zoom. Ya, semoga Buya selalu sehat-sehat ya Buya. Amin, amin ya Allah, dan semua kita sehat-sehat Allah, insya Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum Bu Erlinda. Waalaikumsalam Bu Esmeralda. Ya, udah siap ya Bu mendampingi Buya? Insya Allah Bu. Baik, kepada Buya Azrizal kami persilahkan. Syukran Wira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim, sadaqan Nabiyul Karim, wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah tak pernah berhenti memberikan rahmat dan nikmat kepada kita semuanya. Allah memberikan kita nikmat Islam, dengan nikmat Islam Allah ridha kepada kita. Allah berikan kita nikmat iman, dengan nikmat iman kita mudah melaksanakan perintah Allah. Dan mudah juga bagi kita meninggalkan larang-larangnya. Mudah semuanya bagi kita. Kenapa? Faktor iman yang ada dalam diri kita. Allah berikan kita nikmat sehat badan, betapa mahalnya sehat. Kita Allah berikan masih bisa melihat mata kita. Telinga kita masih bisa mendengar dengan bagus. Kaki kita masih bisa melangkahkan. Semua itu adalah nikmat kesehatan yang Allah berikan. Andai saja satu nikmat ini Allah cabut, maka terasa betapa mahalnya nikmat ini. Dan Allah berikan kita sekarang nikmat panjang umur. Dengan nikmat panjang umur ini modal bagi kita untuk memperbanyak bekal. Karena kita kembali kepada Allah. Satu saat kita kelak akan kembali kepada-Nya. Maka sebaik-baik bekal kembali kepada Allah adalah bekal takwa. Takwa kita dapat dari amal-amal soleh dan dari ilmu-ilmu yang ada dalam Al-Quran. Dan pagi ini Allah berikan kita nikmat mencintai Al-Quran. Nikmat ini sangat-sangat spesial. Tidak semua orang Allah berikan. Tidak semua orang mau menerjemahkan Al-Quran. Tidak semua orang mau membaca Al-Quran dan membacanya. Hanya orang-orang pilihan, hanya orang-orang tertentu lah yang tertarik dengan Al-Quran. Banyak orang kita lihat beberapa usianya lebih 50, tapi mungkin ada yang belum pernah memegang Al-Quran sekalipun. Nah, kita alhamdulillah Allah lapangkan waktu kita, Allah sehatkan pada kita sehingga kita ada waktu untuk terjemah Al-Quran. Alhamdulillah. Dan kita pengen dipanggil oleh Allah dengan panggilan abdan syakura, hamba yang benar bersyukur. Kita selalu bersyukur, tahu kita ini satu huruf saja, kita bersyukur. Tahu apakah kita bersyukur, alhamdulillah. Tahu kita fa'altu, aku mengerjakan, alhamdulillah. Tahu apa saja yang kita baca Quran dan tahu kita artinya, kita tetap bersyukur. Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Seandainya kita bersyukur kepada Allah apa yang kita punya saat ini, maka Allah akan tambah. Termasuk ilmu memahami. Salawat beri salam tidak lupa disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, kerabatnya,
teman-temannya hadir tolan, dan sampai kita nanti di Yaumul Hisab. Dan kita berharap nanti di Yaumul Hisab berjumpa dengan beliau yang kita idolakan. Beliaulah panutan kita, beliaulah role model kita, beliau contoh teladan kita. Bagaimana beliau sebagai seorang pemimpin, kalau Anda kita seorang pemimpin, maka beliaulah kita contoh. Anda kata seorang pedagang, maka beliaulah kita contoh bagaimana beliau berdagang. Andainya beliau sebagai seorang suami, beliaulah kita contoh bagaimana kita sebagai seorang suami. Andaikan kita sebagai seorang tetangga, maka beliaulah kita contoh mana beliau bertetangga. Dan beliau sudah mengamalkan semua apa yang ada dalam Al-Quran. Beliaulah Al-Quran berjalan. Satu hari para sahabat yang tidak jumpa dengan beliau bertanya kepada Aisyah, ya Aisyah, ya Ummul Mukminin, bagaimana akhlak Rasulullah? Beliau ingin, sahabat ini ingin contoh akhlak Rasulullah. Apa kata Aisyah, kalau kamu ingin contoh Rasulullah, kau baca Quran saja. Baca aja. Jadi Al-Quran ini, kalau kita baca, seolah kita melihat Rasulullah. Sepertinya seperti itu. Karena apa yang diterangkan dalam ayat Al-Quran itu beliau sudah amalkan semua. Kita mencoba semaksimal mungkin, sekuat daya upaya kita mengamalkan apa-apa yang ada dalam Al-Quran itu. Baik, Bapak Ibu semuanya, pagi ini kita akan membahas surat Al-Imran ayat 189. 9. Pagi ini saya ditampingi oleh Bu Erlinda. Assalamualaikum Bu Erlinda. Waalaikumsalam Buya. Alhamdulillah. Bu Erlinda, posisi di mana? Dan di Kebayoran Lama Buya. Kebayoran Lama dekat Kebayoran Baru ya? Ya dikit-dikit itulah Buya. Ya, lama Mbak Bu Erlinda, beda ya. Bu Erlinda, pensiunan gini aktivitas sehari-hari? Ibu rumah tangga Buya. Pernah dulu aktif sebagai karyawan atau apa, pegawai? Oh saya dagang Buya. Oh, dagang. Oh, di mana dagangnya? Di Tanah Abang Buya. Alhamdulillah. Blok apa tuh bloknya? Blok A Buya. Oh, blok A. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sekarang udah diturunkan ke anak-anak karena saya di rumah merawat suami yang lagi sakit Buya. Alhamdulillah, mudah-mudahan cepat semua ya. Amin. Berdagang, Rasulullah juga berdagang. Bagaimana berdagang Rasulullah tinggal dicontoh aja. Beliau kalau berdagang, barangnya bagus, ya ini bagus, barangnya jelek, ini jelek. Ya bisa. Bu Erlinda kapan masuk Alasani? Oktober Buya. Oktober 2022 ya? 2022 ya. Siapa yang ngajak? Pertama Januari 2022 saya udah diajak sama sahabat saya Bapak Meldi Herman. Oh, Meldi Herman. Apa hubungannya sampai Meldi Herman? Sama SMA dulu di Bukit Tinggi Buya. Oke, Pak Meldi itu teman saya di kuliah itu. Iya di ekonomi UNAN ya Buya. Ya, terus? Terus waktu itu belum begitu tertarik karena belum melihat Buya, belum buka Zoom gitu. Terus ibu sahabat saya juga, Ibu Dokter Widya Sarkawi, share lagi linknya Al-Hasani di grup kami. Kami kan punya grup SLTA Bukit Tinggi Bu ya. Terus saya mulai buka Zoom. Dan saya kaget sekali Bu ya. Hebat-hebat orang udah bisa menerjemahkan Al-Quran. Dan waktu Bu Widya yang tampil, nggak terasa air mata keluar Bu ya, sedih. Kenapa kok saya pas diajak Pak Meldi kok nggak langsung masuk gitu Bu ya. Ketinggalan rasanya gitu Bu ya. Tapi bisa dikejar sekarang ya. Insya Allah Bu ya, walau perlahan-lahan gitu Bu ya. Jangan pernah tertinggal lagi. Paling tidak kita istiqomah dengan Al-Quran ya. Iya, ternyata banyak sahabat-sahabat saya Bu ya, kayak Ibu di Al-Hasani yang udah masuk Bu ya. Siapa aja tuh mereka? Ibu banyak Bu ya, teman-teman satu-satu disebutkan Bu ya. Oh iya. Salvina gitu. Alhamdulillah. Ya. Pagi ini udah siap ya? Insya Allah Bu ya. Oke, kalau gitu waktu dan tempat semuanya kami serahkan ke Bu Erlinda ya. Terima kasih Bu ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala ali wa sahbi ajmain.
Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi rahmat, taufik dan hidayahnya, juga kesempatan yang baik kepada kita semua sehingga pagi ini kita bisa berkumpul di Zoom Al-Hasani tanpa ada halangan apapun. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengeluarkan kita dari kegelapan menuju cahaya kebenaran yang terang benderang, yaitu agama Islam. Kepada yang terhormat Buya Haji Asrizal Al-Hasani selaku pembimbing dan penemu gramatikal Al-Quran dengan metode Al-Hasani dan mengajarkan kepada kita ilmu yang beliau dapat dengan ikhlas dan penuh kesabaran. Saya yang sebelumnya tidak mengerti apa-apa dengan bahasa Al-Quran ini hanya bisa membaca tafsir saja. Dengan bergabung dengan Al-Hasani, sedikit demi sedikit sudah mulai memahami. Semoga Buya, Umi Linda, dan keluarga selalu dilimpahi kesehatan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam hormat juga buat pembimbing saya di kelas Oktober, Bu Aini, Pak Budi, Teh Pepe, yang telah membimbing saya dengan begitu sabar sehingga saya bisa tampil dalam menguraikan ayat Al-Quran pada pagi ini. Salam hormat saya ucapkan juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para pembimbing kelas tahsin dan gramatikal Al-Hasani yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi hormat saya. Seterusnya buat sahabat-sahabat saya di kelas Oktober, Twin Rita, Rita Kesuma, dan Rita Herdinda. Bu Rita Herdinda selaku ketua, terima kasih banyak telah membuatkan saya PTF-nya. Semoga Allah yang membalasnya. Sahabat-sahabat surga saya yang begitu mensupport saya, semoga Allah pertemukan kita nanti di jannahnya Allah kelak. Amin rabbal alamin. Baiklah, sebelum saya menguraikan surat Ali Imran ayat 189 ini, saya akan bacakan dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil mulkus samawati wal ardi wallahu ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Ayat ini saya penggal menjadi 11 penggalan. Penggalan 1, wa. Penggalan 2, li. Penggalan 3, Allahi. Penggalan 4, mulkus samawati. Penggalan 5, wa. Penggalan 6, al-ardi. Penggalan 7, wa. Penggalan ke-8, Allahu. Penggalan 9, Allah. Penggalan 10, kulli syai'in. Dan penggalan 11, qadirun. Baiklah, saya akan menguraikan penggalan demi penggalan. Penggalan 1, wa, merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan kedua, li, merupakan huruf jar, artinya bagi. Penggalan ketiga, Allahi, Allah. Penggalan keempat, mulkus samawati, bentuknya adalah kata benda majemuk, dicirikan dengan harakat kasrah di akhir kata kedua. Kata majemuk ini terdiri daripada dua kata, mulku dan as-samawati. Kata mulku bentuknya adalah KBKK. Ciri kata bendanya bakalanmu. Akar katanya malaka.
Kata bendanya mulkun. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fa'lun. Artinya kerajaan ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 428. Kata kedua as-samawati. Bentuknya adalah kata benda, kata kerja, KBKK jamak. Ciri kata bendanya didahului oleh alif lam. Ciri jamak ma wa. Akar kata samawa menjadi sama. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fa'alatun. Jadi kata benda dicari samawatun. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 180, artinya langit. Jadi mulkus samawati artinya adalah kerajaan langit. Penggalan kelima wa merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan keenam al-ardi. Bentuknya adalah KBKK. Ciri kata bendanya alif lam. Akar kata arada. Kata bendanya ardun. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fa'lun. Artinya bumi ada di Kamus Munamir halaman 18. Penggalan ketujuh wa merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-8 Allahu sebagai objek karena berharakat dhammah. Allah. Penggalan ke-9 ala merupakan huruf jar, artinya atas. Penggalan ke-10 kulli syai'in. Bentuknya adalah kata benda majemuk. Dicirikan dengan kasratain di belakang di kata kedua. Terdiri daripada dua kata, kulli dan syai'in. Untuk kata kulli, bentuknya adalah KBKK. Harusnya kullu, karena didahului oleh huruf jar yang sifatnya memfathahkan huruf terakhir kata berikutnya, maka menjadi kulli. Akar katanya kala. Kata bendanya kulun. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fa'lun. Artinya semua ditemukan di Kamus Mahmud Yunus halaman 380. Kata berikutnya syai'in. Bentuknya adalah kata benda, kata kerja, KBKK. Jadi kata bendanya ada kasratain di belakang katanya. Akar katanya syaya'a. Di sini berlaku huruf sia 1.2, yang mana huruf waw dan ya di tengah akar kata akan berubah menjadi alif. Makanya syaya'a menjadi sya'a. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Artinya sesuatu ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 208. Jadi kulli syai'in artinya adalah semua atau segala sesuatu. Penggalan terakhir qadirun. Bentuknya adalah kata benda superlatif. Ciri kata bendanya ada domahtain di akhir huruf. Ciri superlatifnya ada ya sukun antara akar kata kedua dan ketiga. Antara huruf di akar kata kedua dan ketiga. Akar katanya qadara. Kata bendanya qadirun. Pola kata kerjanya fa'ala.
Pola kata bendanya fa'ilun, artinya kuasa. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 332. Jadi terjemahan keseluruhan ayat ini adalah, dan bagi Allah kerajaan langit dan bumi, dan atas segala sesuatu Allah Maha Kuasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Gimana Bu Rifah, Bu Linda? Alhamdulillah Buya, udah lega Buya. Walaupun Udah pendek. bisa menguraikan sedikit-sedikit Buya. Jadi dulu penasaran lihat orang ya. Betul Buya, sampai nangis lihat Bu, Bu teman saya Bu Widya. Kok bisa? Sekarang udah bisa kan? Insya Allah Buya, mau belajar terus Buya. Oke. Pada saat baca Quran sekarang Bu Linda, apa bedanya setelah belajar dan sebelum belajar? Apa yang terasa perbedaan yang Wah, terasa? banyak sekali Buya. Biasanya kan saya lihat di tafsir aja, tapi hilang gitu aja Buya. Ya. Nggak terbenakkan. Nah, sekarang kalau baca Al-Quran, saya lihat di situ, oh ada huruf bermakna, ada KKSAD, ada KKL, ada KKP. Dan Enak Buya. tahu artinya lagi Tahu ya. artinya, ya Buya. Jadi kalau saya baca satu, kalau kita baca Quran, terus kita lihat terjemahannya, kita kehilangan momen. Berarti kita sedang ngobrol sama orang, terus kita pergi sebentar, tuh balik lagi. Nah, orang itu bisa jadi pergi. Ini logika saya. Jadi pada saat kita baca Quran, kita baca tahu paham dari teks aslinya, kita langsung mengambil satu dari situ. Misalnya innallaha ghafurur rahim. Kita tahu artinya sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Nah, kita langsung istighfar, alhamdulillah, astagfirullahaladzim. Jadi kita langsung action. Jadi kalau kita lihat terjemahan dulu, baru kita action, ya ada satu momen yang hilang. Jadi selamat ya Bu Erlinda ya. Ya. Makasih Buya. Alhamdulillah. Semoga istiqamah Bu Erlinda ya. Insya Allah Buya. Baik Bapak Ibu semuanya, tadi yang sudah diuraikan oleh Bu Erlinda, surat Ali Imran ayat 189. Saya menambahkan sedikit aja maknanya dan kemudian akan dilengkapi oleh Pak Ta'amuti. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi mulkus samawati. Walillah. Jadi bentuk penyerahan kita kepada Allah. Dan bagi Allah lah. Ya Allah, kepunyaan Allah untuk Allah. Semuanya adalah hak prerogatifnya Allah. Walillahi mulkus samawati. Kerajaan yang ada di langit. Di langit. Apapun yang ada di langit milik Allah. Tidak ada satu orang pun yang punya hak untuk mengklaim dia punya. Dulu pernah dengar itu matahari dia matahari dia punya, artinya semua orang akan ditagih. Siapapun yang kena sinar matahari akan ditagih. Jadi bagi Allah semua. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengklaim bahwa dia punya. Ada. Jadi walillahi mulkus samawati wal ardh. Kerajaan bagi Allah lah apa yang di langit dan di bumi. Soal di bumi juga Allah punya kuasa. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengatakan saya berkuasa. Semuanya akan berakhir. Coba lihat dari dulu kerajaan-kerajaan dulu tumbang, muncul baru tumbang lagi, tumbang lagi. Dan kerajaan Allah abadi. Kita abadi bersama. Kemudian wallahu dan Allah, negasan ini. Wallahu dan Allah ala kulli syai'in qadir. Berkuasa atas segala sesuatu apapun. Di ayat ini sungguh sangat menenangkan hati kita. Kalau kita sedang keadaan terpuruk dan tidak sudah saya mundur semuanya. Kalau kita dalam keadaan terpuruk, kadang mungkin merasa tersakitin, merasa dirugikan, ingat ya. Ini energi kita lepaskan. Wallahu ala kulli syai'in. Apapun terhadap sesuatu termasuk diri kita, Allah berkuasa. Allah punya hak untuk menentukan nasib kita apapun. Kita pasrah total. Tugas kita nyafat. Saya pernah dikasih tahu seseorang itu sangat bagus sekali. Kalau kita baca ayat ini katanya kalau kita punya rumah, katakan kita punya mobil, apapun harta yang kita punya, katakan motor. Apakah motor itu kita bawa keluar? Pernah protes dia? Bannya kempes, nggak pernah protes dia. Kita hidupkan, kita isi minyak, bensin, petroli, nggak akan protes motor kita. Kenapa? Dia milik kita, nggak pernah protes. Kita taruh di rumah, kita pakai, kita taruh lagi, kita apain dia, nggak akan pernah protes. Nah, seperti juga contoh yang kedua rumah. Rumah itu kalau kita paku, kita cat,
kita apakan nggak akan protes. Kenapa? Dia milik kita. Nah, seperti itulah logika dia. Kalau apapun yang tadi pada diri kita tak akan pernah protes kepada Allah. Kenapa? Allah berkuasa. Kita sakit, alhamdulillah ya Allah, untung kau berikan aku sakit. Karena di balik itu pasti ada. Tidak ada makan siangnya gratis. Artinya apa? Tidak ada sebuah apa yang menimpa kita, tidak ada konsekuensinya. Kalau musibah, katanya dua, satu mengangkat derajat kita, yang kedua penghapus dosa kita. Nah, pengangkat derajat sama penghapus dosa kan sama baik. Jadi tidak ada masalah. Sakit kita, terdapat musibah kita. Kenapa? Allah berkuasa. Dan begitu juga sebaliknya, Allah kembalikan sempat bagi Allah. Nabi Ayub tadinya punya kerajaan besar, punya keluarga banyak, diambil oleh semuanya, kemudian ditimpakan sakit bertahun-tahun, sampai istrinya pun nggak sabar lagi, karena Nabi Allah minta sama Allah. Apa kata Nabi Ayub? Malu saya sudah bertahun-tahun dapat nikmat dari Allah, masa saya sakit cuma 2 hari 3 hari saya langsung itu nggak mau, biarlah Allah. Jadi seorang Nabi begitu, kita juga gitu. Kalau cuma sakit 2 hari, ya sakit 2 hari baru. Selama ini saya kan sudah sehat. Jadi biar adil kita menilai. Jadi apapun yang terjadi pada diri kita, sekali lagi Bapak-Bapak Ibu, tetap bersyukur, tetap baik sangka kepada Allah. Kenapa? Allah ingin ganti nasib kita sekarang dengan sekejap. Tiba-tiba orang miskin jadi kaya banyak. Tiba-tiba orang kaya jadi miskin banyak juga. Tiba-tiba orang sakit jadi sehat banyak. Tiba-tiba orang sehat jadi sakit banyak. Nah, sikap kita adalah percaya bahwa Allah berkuasa atas apapun yang terjadi. Demikian Bapak Ibu semuanya, semoga ada manfaatnya. Ini ayat tauhid ya, supaya kita betul-betul pasrah pada Allah. Bagi kita Allah segala-galanya. Apapun yang terjadi kita pasrah. Baik Bapak Ibu, saya kembalikan kepada Bu Esmeralda dan kepada Bu Erlinda. Kami ucapkan terima kasih dan mumtaz ya. Semoga Ibu bisa istiqomah bersama Al-Quran. Dan kita punya moto, ada pertemuan, tidak ada perpisahan. Kita bisa bertemu mungkin di sini ya. 212 orang jumlahnya, mungkin ada yang offline kemarin, yang nanti online jam 10, dengan Pak Andi saya jumpa 2 bulan yang lalu, seminggu yang lalu. Tapi yakinlah, kita tidak akan pernah berpisah lagi. Sepanjang kita istiqomah bersama Al-Quran, kita tidak akan pernah berpisah lagi. Kalaupun berpisah paling sementara, hanya hitungan detik meninggal, dikubur, selesai. Pada saat bangkit nanti, kita jumpa lagi bersama-sama. Demikian, Bapak Ibu semuanya, saya kembalikan kepada Bu Esmeralda untuk memandu acara berikut. Silakan Bu Esmeralda. Mic-nya Bu Esmeralda. Terima kasih Bu ya. Alhamdulillah kepada Ibu Erlinda. Selamat ya Ibu Erlinda. Masih di mute. Iya. Alhamdulillah demikianlah uraian Al-Quran berikut penjelasan surat Ali Imran ayat 189. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang kita dapatkan pada pagi ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita di dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.